Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar nih teman-teman? Baik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada kali ini kelompok 6 termasuk saya, Gina Fala Permatasari, dan dua partner saya, Mbak Alfi Rizkia dan Mbak Sonia Isna Suratin, akan membawakan topik yang cukup krusial dan cukup penting dalam pendidikan, yakni quality assurance dan akuntabilitas dalam pendidikan. Untuk itu, simak videonya baik-baik dan yuk langsung ke pembahasannya. Setidaknya akan ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada quality assurance dalam pendidikan, yang kedua ada akuntabilitas pendidikan, yang ketiga ada urgensi quality assurance dan akuntabilitas dalam pendidikan. Jadi yang pertama mengenai quality assurance dalam pendidikan. Tentang pengertian. Pengertiannya quality assurance itu terdiri dari 2 kata. Ada quality dan assurance. Quality itu dari bahasa Inggris yang berarti mutu, dan assurance juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti penjaminan. Jadi kalau digabung quality assurance artinya penjaminan mutu. Oke, sebelum ngomongin tentang penjaminan mutu, harusnya kita mengenal lebih dahulu mengenai apa itu mutu. Jadi mutu itu punya definisi sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan ability atau kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Hal itu didukung dengan pengertian dari Departemen Pendidikan Nasional bahwa mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu yang tertentu. Kalau dalam pendidikan, mutu berarti mencakup input, termasuk juga proses, dan output pendidikan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dari pendidikan tersebut. Jadi kan kita menyinggung tentang input, proses, dan output. Nah, input ini dikatakan bermutu jika siap diproses. Apa aja contohnya? Seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Itu input. Kalau output dari suatu pendidikan dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non-akademik peserta didik tinggi. Pada era 4.0 ini, semua lembaga pendidikan termasuk madrasah sekarang berorientasi pada mutu. Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila input, proses, dan output pendidikannya sesuai dan memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Apabila performance-nya dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh penggunanya, maka suatu lembaga dapat dinyatakan bermutu. Kita pastinya nggak asing kan, orang-orang pasti mencari lembaga pendidikan yang bermutu, yang unggul, dan lain sebagainya. Itu mengapa? Karena mutu pendidikan itu memang merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah persaingan dunia pendidikan yang ketat. Jadi para orang tua itu pasti milihin anaknya sekolah yang bermutu. Karena memang hal itu sangat krusial bagi perkembangan pendidikan anaknya. Oke, jadi karena kita udah membahas tentang mutu, sekarang kita akan membahas tentang quality assurance atau penjaminan mutu itu sendiri. Apa sih quality assurance? Oke, jadi dalam Permendiknas nomor 63 tahun 2009 didefinisikan bahwa quality assurance adalah kegiatan sistematik yang terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, ataupun program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pemerintah telah menggulirkan SNP atau Satuan Nasional Pendidikan sebagai patokan mutu dari pendidikan itu sendiri. Dalam rangka mengukur mutu suatu satuan pendidikan, maka dapat dilihat dari kesesuaiannya antara SNP dengan kondisi satuan pendidikan yang nyata. Nah, untuk memastikan apakah SNP tersebut dilakukan dalam suatu instansi untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu ada penjaminan mutu atau quality assurance. Maka dari itu, untuk menjamin mutu pendidikan perlu juga ada pengawasan untuk memastikan apakah proses pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
Jadi bisa disimpulkan bahwa quality assurance atau penjaminan mutu dalam pendidikan adalah suatu konsep yang dapat digunakan oleh suatu instansi atau lembaga pendidikan atau sekolah untuk meningkatkan mutu lulusan dengan tindakan yang terencana, sistematis, dan didemonstrasikan untuk meyakinkan pelanggan, untuk meyakinkan peserta didik yang akan sekolah di situ bahwa persyaratan yang ditetapkan dijamin akan tercapai sehingga pengguna jasa atau peserta didik akan memperoleh kepuasan. Selanjutnya ada kontrol pendidikan dalam quality assurance pendidikan. Jadi kontrol pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting dan mendasar baik pada pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Kontrol-kontrol itu ya termasuk dalam hal apa yang diajarkan, bagaimana cara menyampaikan, disampaikan oleh siapa, dan mekanisme apa yang harus dilibatkan di dalam pemantauannya, evaluasi, dan juga peninjauan. Selain itu, gimana seharusnya para pelajar agar berhasil. Itu termasuk dalam kontrol penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya ada sistem quality assurance pendidikan. Jika dilihat dari perspektif kelembagaan, sistem penjaminan mutu pendidikan berada di posisi bagian dari seluruh fungsi manajemen pendidikan. Dalam kegiatannya, sistem penjaminan mutu pendidikan terfokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja lembaga pendidikan, dan mutu program studi dalam pembelajaran yang nantinya berperan untuk mencapai akuntabilitas pendidikan terhadap masyarakat atau publik. Oke, jadi sistem penjaminan mutu itu terdiri dari dua, sistem penjaminan mutu internal atau SPMI Disdakmen Pendidikan Dasar Menengah dan SPME. SPMI Disdakmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu, yang memenuhi atau bahkan melampaui SNP (Standar Nasional Pendidikan). SPMI Disdakmen ini berjalan di dalam satuan pendidikan. Kenapa di dalam? Karena internal. SPMI, Satuan Penjaminan Mutu Internal. Jadi, dia berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan. Kalau tadi SPMI dilakukan oleh unit internal, jadi kalau SPME dilakukan oleh unit di luar satuan pendidikan. Contohnya, yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah. SPME Disdakmen ini direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BSNP, dan BAN atau Badan Akreditasi Nasional, sekolah atau madrasah atau bahkan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya ada tujuan quality assurance dalam pendidikan. Jadi menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009, tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP. Dan menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP yaitu yang pertama, sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujudkan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, ada sistem penjaminan mutu bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas itu apa sih? Jadi, akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Terus, akuntabilitas juga membutuhkan aturan, ukuran, atau kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Dengan demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performa para petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik tentang segala sesuatu yang mengenai kinerja sekolah yang telah dilaksanakan. Tujuan akuntabilitas pendidikan. Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk bertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang apa sih manfaat akuntabilitas pendidikan itu. Jadi teman-teman, manfaat akuntabilitas pendidikan adalah mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan serta revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian pada aspek-aspek yang penting terhadap perencanaan. Antara lain yaitu tujuan atau performa yang ingin dicapai. Kemudian program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan, dan cara atau performa pelaksanaan dalam pengerjaan tugas, kemudian alat dan metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatif penyelesaian yang sudah pasti, kemudian lingkungan sekolah tempat program dilaksanakan, dan yang terakhir yaitu insentif terhadap pelaksanaan yang sudah ditentukan secara pasti. Masuki pembahasan yang terakhir mengenai akuntabilitas, yaitu urgensi akuntabilitas pendidikan. Urgensi akuntabilitas dalam pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, program dan manajemen personalia yang mengarah kepada tujuan, kemudian penekanan manajemen yang efektif dan efisien, serta yang terakhir adalah pengembangan program, pengembangan personalia, peningkatan hubungan dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan manajemen lainnya. Quality assurance atau penjaminan mutu dalam pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar pendidikan nasional. Penjaminan mutu yang dikembangkan dalam satuan pendidikan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan berdasarkan standar mutu yang sudah ditetapkan dalam standar isi, mulai dari perencanaan, masukan siswa, pembelajaran, asesmen, hingga pengambilan keputusan terhadap siswa. Pelaksanaan quality assurance dapat memperkecil terjadinya disparitas atau ketimpangan mutu pendidikan nasional. Jaminan mutu dapat memberi jaminan terhadap mutu pendidikan kepada siswa dan orang tua selaku pengguna jasa pendidikan yang berposisi sebagai subordinat pengambilan kebijakan pendidikan. Penjaminan ini dapat menjaga proses pendidikan agar berjalan secara optimal sehingga menghasilkan output yang bermutu baik. Begitu pula akuntabilitas juga diperlukan dalam pendidikan. Sebagaimana pendapat Jalal bahwa keberhasilan implementasi pendidikan di Indonesia tidak lepas dari beberapa faktor yang salah satunya merupakan akuntabilitas pendidikan. Menurut Sumidi Harjo, pada era otonomi daerah, setiap institusi harus mampu membangun akuntabilitas peran dan fungsinya masing-masing agar dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Dalam satuan pendidikan tertentu seperti sekolah atau madrasah, akuntabilitas perlu dilaksanakan oleh pelaksana sekolah dengan memberikan informasi terkait dinamika yang ada di sekolah pada para stakeholder sekolah agar setiap individu memiliki bidang yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan secara tepat. Dengan demikian, mutu sekolah dapat meningkat karena para staf dan guru melaksanakan tugas masing-masing.
Dengan akuntabilitas dapat tercipta good governance di sekolah dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan karena sekolah mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan. Jadi, quality assurance dan akuntabilitas urgen dalam dunia pendidikan karena keduanya berhubungan dengan penjaminan mutu atau kualitas pendidikan dan pertanggungjawabannya terhadap para pengguna jasa pendidikan serta pemenuhan standar pendidikan nasional. Itulah penjelasan mengenai urgensi quality assurance dan akuntabilitas dalam pendidikan. Nah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Gimana ya teman-teman? Udah jelas? Kalau ada yang belum jelas, mau ditanyain atau mau sharing tentang pengetahuan yang mungkin berbeda dengan apa yang sudah kami sampaikan, boleh langsung di kolom komentar. Oke. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila kita ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.